Berikut adalah program tayangan kegiatan Gereja Baptis Ephrata yang Anda bisa lihat di channel YouTube Gereja Baptis Ephrata. Antara lain, jam doa online setiap hari Rabu dimulai pukul 5 sore. Sekolah minggu online dimulai pukul 7 pagi. Renungan harian anak Habatus setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 6 pagi. Berikut kami sampaikan laporan keuangan Gereja Baptis Ephrata Bandung sampai dengan minggu ini. Anda bisa menyimak pada layar berikut. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini kita akan kembali bersama-sama datang kepada Tuhan dalam ibadah kita. Dan hari ini bertepatan dengan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Dan marilah kita akan bersama-sama memuji Dia, memuliakan dan menyembah Dia. Firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 26 berkata, "Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Mari bersama kita akan memuji Dia. Biarlah mulut kita akan penuh dengan pujian dan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan
Benar ya Bapa, biarlah mulut kami akan senantiasa dipenuhi dengan pujian, hormat kami, kemuliaan kami hanya bagi nama Tuhan. Dan kami bersyukur ya Bapa untuk setiap karya Tuhan, perbuatan Tuhan, lawatan Tuhan dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Kami ada sampai hari ini, itu semua karena berkat anugerah yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dan seluruh kehidupan kami Tuhan, kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji Engkau, kami mau membesarkan keagungan nama Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami saat ini Tuhan mau bersama-sama beribadah kepada Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan memimpin setiap kami. Tuhan yang akan menjamah hati pikiran kami, lidah kami, mulut kami, pikiran kami, seluruh kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami boleh bersama-sama mempersembahkan yang terbaik untuk Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Sekali lagi ya Bapa, kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersukacita di hadirat Tuhan karena sungai sukacita Allah mengalir dalam hidup kita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Mari menari dan bersuka di hadapan Tuhan, menaikkan pujian dan ucapan syukur kita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalam. Katakan yes bersama-sama. Yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari, Menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku.
kemuliaan untuk Tuhan Allah kita. Kita percaya bahwa Roh Kudus telah dicurahkan untuk setiap orang percaya. Mari kita bersama-sama naikkan satu pujian, Anggur Baru Tercurah. Tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tak dipaksakan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tak dipaksakan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasamu Tuhan, nyata kuasanya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Allah kita. Kita akan bersama-sama bersatu hati dalam doa syafaat. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita, dan kita juga akan berdoa untuk gereja kita. Kita percaya, kita yakin bahwa Roh Kudus selalu hadir dalam kehidupan kita, dan di hadapan Tuhan tidak ada yang mustahil. Kuasa Tuhan, mukjizat Tuhan nyata bagi kita sekalian. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja.
Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, dan Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, dan
saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama mengangkat satu pujian. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Mari kita akan bersama membuka hati pikiran kita untuk menerima taburan firman Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur buat pagi ini kita boleh kembali bersama-sama bertemu di dalam ibadah online. Dan kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini mari kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pagi ini bertepatan dengan hari Pentakosta. Saya mengambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ
menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau pagi ini kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh kembali mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan berbicara kepada kami, memberikan pengertian kepada kami, sehingga sungguh kami mengerti setiap rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah Engkau, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, apakah hari Pentakosta itu? Kita mungkin sudah sering merayakan hari Pentakosta, tapi seringkali kita juga hanya berlalu begitu saja, dan kita tidak mengerti, atau bahkan mungkin kita tahu tetapi kita tidak merasakan apa yang terjadi. Seberapa penting Pentakosta bagi orang-orang Kristen? Kita akan melihat dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Jika hal itu penting, sejauh mana hal itu penting? Pentingnya hari Pentakosta tersebut dapat dilihat dari penegasan Yesus pada Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima, yang sudah tadi saya baca. Dan itu menjadi satu penegasan bahwa pada ayat tersebut Tuhan Yesus di satu pihak melarang rasul-rasul untuk pergi meninggalkan Yerusalem. Namun di pihak lain, saudara, di pihak lain rasul-rasul harus menantikan janji Bapa, yaitu janji penggenapan akan Roh Kudus. Mengapa, saudara? Bukankah dari segi pengetahuan dan juga pengalaman rasul-rasul telah mengenal siapa Yesus sesungguhnya, dan bahkan mereka telah hidup bersamanya selama kurang lebih 3 tahun. Apakah hal itu mungkin kurang? Tentunya tidak. Ditinjau dari segi waktu, apakah tidak sebaiknya mereka segera pergi ke seluruh dunia untuk mengabarkan kabar baik itu, sebagaimana tertulis dalam amanat agung Tuhan Yesus. Matius 28 ayat 18 sampai dengan ayat 20. Nah, itu mungkin yang harus dilakukan. Rasul-rasul telah mengenal dan hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka tidak sekedar memiliki pengetahuan teoritis tentang Tuhan Yesus. Mereka perlu segera pergi untuk mengabarkan kabar baik itu. Namun demikian, Yesus melarang mereka, karena semua pengetahuan dan pengalaman itu harus disertai dengan hadirnya Roh Kudus dalam diri mereka. Hal itu ditegaskan Tuhan Yesus di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, yang mengatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan sampai ke ujung bumi. Itulah sebabnya mereka diperintahkan untuk menantikan janji Bapa akan turunnya Roh Kudus di hari Pentakosta ini. Pernyataan Tuhan Yesus tersebut sangat penting buat kita semua yang mengaku sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus atau sebagai orang-orang Kristen. Dan kita perlu menghayati kebenaran ini. Kekristenan tidak dapat dipisahkan dari pengalaman hidup bersama Roh Kudus. Seberapa banyak kita punya pengalaman bersama dengan Roh Kudus? Ada kuasa Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita. Mungkin kita belum mempergunakan semua itu. Tetapi mari kita rasakan bagaimana kuasa itu bekerja di dalam kehidupan kita semua. Bahkan Alkitab menegaskan dengan sesungguhnya kepada kita, hidup baru di dalam Kristus adalah hidup di dalam dan dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam dan dipimpin oleh
Roh Kudus. Hal ini secara jelas dan tegas diuraikan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Nanti kita bisa lihat dalam Roma pasal yang ke-8. Dijelaskan bagaimana kita hidup di dalam dan dipimpin oleh Roh Kudus. Rasul Paulus menegaskan bahwa tanpa Roh Kudus atau tanpa Roh Kristus, seseorang bukan milik Kristus. Itu Roma 8 ayat 9 bagian B. Dan anak-anak Allah harus dipimpin oleh Roh Allah. Roma 8 ayat 14. Nah, jika kita betul-betul milik Kristus, berarti saudara, kita harus hidup di dalam Roh Kristus itu. Dan kalau kita adalah anak-anak Allah, harus dipimpin oleh Roh Allah. Bagaimana kehidupan seorang yang dipimpin oleh Roh Allah? Atau hidup di dalam Roh Allah? Mungkinkah ada gosip? Tentunya tidak. Mungkinkah ada berita-berita yang tidak mengenakan dalam kehidupan kita? Membicarakan satu dengan yang lain? Seharusnya tidak. Tetapi saudara, seringkali kita sebagai orang-orang percaya yang mengaku dipimpin oleh Roh Kudus, ternyata kehidupan kita masih seperti orang-orang dunia. Mari kita pikirkan ulang. Benarkah kita hidup di dalam Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus? Jika kita memahami doktrin manusia sebagaimana ditegaskan oleh Rasul Paulus, maka kita akan melihat kemustahilan manusia untuk hidup benar dari dirinya sendiri. Sebab kita adalah manusia yang sudah jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Tentunya sudah sepatutnya kita harus binasa. Setelah kejatuhan manusia dalam dosa, Kejadian pasal yang ketiga, Rasul Paulus menggambarkan manusia dalam kondisi yang sangat-sangat mengerikan dan tidak ada harapan. Manusia bukan saja berdosa, tetapi diperbudak oleh dosa. Dalam keadaan seperti ini, saudara, Alkitab menjelaskan bahwa manusia yang berbuat dosa sebenarnya bukan karena dia tidak tahu bahwa hal itu adalah dosa, juga bukan karena tidak memiliki kerinduan atau keinginan untuk hidup benar. Seringkali kita menemukan adanya orang-orang yang bergumul dengan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, seperti keinginan terlepas dari perjudian, percabulan, perzinahan, merokok, narkoba, dan lain sebagainya. Namun masalah utama yang mereka hadapi adalah ketidakberdayaan melawan kuasa dosa yang ada di dalam diri mereka. Mau tapi tidak mampu. Itulah sebabnya jika kita mengalami pergumulan seperti itu, kita harus bersyukur karena ada Roh Kudus yang melepaskan kita dari segala perbudakan dosa tersebut. Paulus menyerukan dalam Roma 8 ayat yang pertama, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu. Jadi kalau kita memiliki Roh Kudus dalam kehidupan kita, Roh Kudus diam dalam kehidupan kita, dan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka bukan kekuatan kita sebagai manusia, tetapi kekuatan Roh Kudus yang memampukan kita lepas dari setiap kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, sama seperti umat Allah di dalam perjanjian lama, dan dengan penuh sukacita, mereka merayakan hari Pentakosta atas terlepasnya mereka dari perbudakan Fir'aun di Mesir. Demikian juga, saudara, umat Allah di dalam perjanjian baru dengan penuh sukacita dan syukur kepada Allah merayakan hari kelepasan dari perbudakan dosa. Oleh karena apa? Oleh karena Roh Kudus yang tinggal dalam kehidupan saudara dan saya.
Jadi saudara, mari kita jangan andalkan kekuatan kita untuk kita lepas dari dosa. Tetapi mari kita andalkan kuasa Roh Kudus yang tinggal dalam kehidupan kita. Kiranya kita semua akan bersorak-sorai, penuh sukacita, karena hidup kita yang dimerdekakan. Hidup yang terus-menerus dibaharui. Hidup yang bertumbuh semakin dewasa di dalam Yesus. Bukankah hidup seperti itu merupakan ciri kekristenan yang sejati dan tidak dapat dibantah lagi, bukan? Tapi jika kita masih dibelenggu dosa-dosa tertentu dan kita tidak mengalami kemerdekaan dan kelepasan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, apa artinya hari raya Pentakosta tersebut dalam kehidupan kita? Selanjutnya, kita juga membaca penegasan Yesus yang begitu penting, yaitu turunnya Roh Kudus di hari Pentakosta dikaitkan dengan kuasa dan menjadi saksi. Kalau tadi yang pertama bagaimana ketika Roh Kudus dicurahkan, maka kehidupan kita harus ada di dalam Roh dan dipimpin oleh Roh. Bagian yang kedua ini menegaskan bagaimana Roh Kudus dikaitkan dengan kuasa dan menjadi saksi. Yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, dan Samaria, sampai ke ujung bumi. Itulah tugas saudara dan saya. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena ada kuasa yang diberikan kepada kita. Kuasa apa saudara? Kuasa kasih Yesus. Bagaimana kita memperhatikan orang-orang yang terhilang. Orang-orang yang memerlukan uluran tangan kasih kita. Orang-orang yang perlu mendengar berita Injil. Itulah kuasa kasih Yesus yang harus dinyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Maka kita dengan pasti dapat melihat bukti yang nyata dari kehidupan seseorang yang dipenuhi Roh Kudus yang dapat dilihat dari berbagai hal. Contohnya apa saudara? Kerinduannya untuk hidup kudus, memuji dan memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama, dan bersaksi bagi Yesus. Sebagaimana kita baca di dalam penegasan Tuhan Yesus dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 yang sudah saya baca tadi. Tugas menjadi saksi tersebut tentu sangatlah penting. Di dalam dunia ini seorang saksi adalah seorang yang melihat, menyaksikan, dan merasakan apa yang diceritakannya di dalam sebuah persidangan untuk menyatakan kebenaran. Terlebih lagi saudara, menjadi saksi bagi Yesus, Sang Juru Selamat dunia, yang di dalam kasih dan kerendahan hatinya, yang menyerahkan dirinya bagi umat yang berdosa ini. Rasul-rasul diberi hak istimewa untuk menjadi saksi bagi Yesus. Itu berarti mereka dituntut untuk mengatakan apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, apa yang mereka alami tentang Yesus. Nah, bagaimana dengan kita, saudara? Kita pun demikian. Kita memiliki tugas yang sama. Bagaimana kita bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus Sang Juru Selamat? Bagaimana kita sudah mendengar, melihat. Melihat apa saudara? Melihat kuasanya yang begitu nyata. Kita tidak lagi melihat sosok Yesus, tetapi kita melihat kuasanya yang luar biasa. Dan kita mengalami kuasa itu ketika kita bersaksi. Ketika kita hidup di dalam dunia ini. Begitu banyak hal yang dapat kita ceritakan buat banyak orang, saudara. Bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana kasih Tuhan, dan bagaimana kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Tugas menjadi saksi tersebut sangatlah berat, penuh dengan resiko dan menuntut harga, termasuk bahkan mungkin ancaman nyawa. Oleh karena itu, kehadiran Roh Kudus dalam diri setiap saksi sangatlah mutlak. Bukan saja untuk meneguhkan dan memberi keberanian kepada saksi, tapi juga supaya orang mendengar kesaksian tersebut dapat diyakinkan. Bagaimana apa?
kesaksian tersebut dapat diyakinkan dan benar. Dengan kuasa Roh Kudus tersebut, ketaatan dan kesetiaan para rasul menghasilkan buah, di mana jumlah murid dan orang yang percaya kepada Yesus semakin berkembang dengan sangat cepat. Lukas mencoba memberi data statistik di mana dimulai dengan 120 orang. Kisah Para Rasul 1 ayat 15. Lalu setelah Petrus khotbah pada hari Pentakosta menjadi 3.000 orang. Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Kemudian meningkat menjadi 5.000 orang. Kisah Para Rasul 4 ayat 34. Jumlah di atas merupakan jumlah terakhir yang diberikan oleh Lukas. Karena selanjutnya kita hanya menemukan istilah jumlah murid makin bertambah. Kisah Para Rasul 6 ayat 1 bagian A dan selanjutnya. Jumlah murid makin bertambah. Siapakah muridnya? Saudara dan saya adalah bagian dari mereka, yaitu murid yang semakin bertambah. Kenyataan tersebut penting untuk kita renungkan, agar kita tidak menganggap bahwa misi untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia seolah-olah sesuatu mimpi yang tidak akan mungkin terjadi. Misi itu adalah misi dari Allah sendiri. Karena itu, Dia mampu melakukan apa yang diperintahkannya melalui hamba-hambanya yang taat dan berserah penuh kepadanya. Dan juga tentunya melalui saudara dan saya sebagai saksi. Masalahnya saudara, apakah ketaatan dan penyerahan kita kepadanya sudah mencerminkan hidup seorang yang dipimpin atau dipenuhi oleh Roh Kudus? Mari kita renungkan di hari Pentakosta ini. Benarkah hidup kita ada di dalam Roh Kudus? Benarkah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus? Kalau hidup kita ada di dalam Roh Kudus dan dipimpin Roh Kudus, apa bukti nyatanya? Apakah kita sudah memberitakan kabar baik ini kepada semua orang? Apakah kita sudah memuliakan Tuhan melalui tubuh kita? Apakah kita sudah memuji dan mengagungkan Tuhan melalui mulut kita? Apakah kita sudah kembali melayani Tuhan melalui talenta yang Dia sudah berikan? Mari kita pikirkan, saudara. Saya percaya ketika Roh Kudus tinggal di dalam hidup saudara dan saya, maka setiap orang semakin hari akan semakin dibaharui. Dibaharui dan dibaharui secara terus-menerus. Maka dia akan semakin mengerti. Mereka akan merasakan bagaimana Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupannya. Sebab itu saudara, pagi ini, inilah waktunya bagi setiap kita untuk memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Apakah kita seorang yang dipimpin dan dipenuhi Roh Kudus? Hanya saudara dan saya dan Tuhan yang tahu. Mari kita renungkan. Kalau mungkin saat ini kita sedang jauh dari Tuhan, kembali kepada Tuhan. Tuhan sedang mengulurkan tangannya buat saudara dan saya. Mari kita pulihkan. Biarkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Jangan pernah mengeraskan hati kita. Mari kita dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh kembali mengingat hari Pentakosta. Bagaimana Roh Kudus sudah dicurahkan bagi setiap orang percaya. Kami adalah orang-orang percaya. Dan saat ini kami merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami merenungkan kehidupan kami. Apakah benar kami hidup di dalam Roh Kudus? Apakah kami hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Sehingga hati kami dilembutkan. Sehingga hati kami juga mau seturut dengan rencana-Mu Tuhan. Dan melakukan setiap rencana Tuhan dalam kehidupan kami.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-ku. Yang menyertai. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama memberikan persembahan dan persepuluhan untuk Tuhan. Mari kita akan bersama memberi yang terbaik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Pagi ini mari kita akan menutup ibadah kita dan kita akan memohonkan berkat ibadah tercurah atas kehidupan kita semua sepanjang minggu ini. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, segala puji hormat syukur kami naikkan di hadapan Tuhan buat kesempatan pagi ini. Kalau kami boleh bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah beribadah pagi ini, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah berkat-berkat Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Apapun yang menjadi aktivitas kami sepanjang minggu ini, biarlah berkat-berkat-Mu melimpah atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Biarlah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera yang pada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus boleh menyertai kita sekalian pagi ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.